Jumpa lagi di redaksi siang. Sejumlah berita teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Delvi Widya dan inilah redaksi siang selengkapnya. Berita terkini, pengiriman BBM telat, antrian kendaraan menggular di sepanjang SPBU Skarpace. Dan kali ini rekan saya Senta Teguh akan memberikan keterangannya. Terlihat antrian yang cukup panjang di SPBU Skarpace Senin 7 November 2022 malam. BBM jenis Pertalite dan solar yang kini banyak diburu oleh pengendara, bahkan mereka rela antri berjam-jam demi mendapatkan kedua jenis BBM tersebut. Tidak jarang pengendara mengeluh karena susah mengantri lama, tetapi ketersediaan BBM sangat cepat habis. Terlihat di stasiun pengisian bahan bakar ada tulisan pemberitahuan BBM bersubsidi masih dalam proses pengiriman. Mulai 1 November 2022, harga Pertalite dan Pertalite mengalami penurunan harga. Yang sebelumnya harga Pertalite 14.000, sekarang 13.900, sedangkan Pertalite di harga 10.000 per liter. Beralih ke informasi selanjutnya. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat pasar tradisional yang masih eksis dan bertahan hingga saat ini. Seperti apa kondisinya? Langsung saja bersama rekan saya, Agus Dwianto. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat pasar tradisional yang masih eksis dan bertahan hingga sekarang. Pasar tradisional Gawo, tepatnya di Desa Geneng, Gatak, Sukoharjo, terdapat seorang pengrajin pandai besi untuk alat-alat pertanian yang masih bertahan hingga kini, meskipun saat ini zaman sudah modern. Aktivitas pandai besi masih tetap bertahan di Pasar Gawo, Kabupaten Sukoharjo. Mereka masih mempertahankan cara pembuatan dengan alat-alat tradisional. Peralatan yang dibuatnya antara lain adalah pisau, cangkul, kapak, sabit, dan peralatan tradisional lainnya. Pengrajin masih menggunakan arang sebagai bahan pembuatan api untuk memanaskan besi. Peralatan yang dipakai sangatlah sederhana seperti palu besar, penjepit logam, dan kikir gerinda. Kualitas hasil buatan cukup bagus, dengan harga tidak terlalu mahal sehingga diminati banyak orang hingga saat ini. Kualitas peralatan pertanian buatan pandai besi di Pasar Gawo sangat diminati dan dikenal hingga wilayah Solo Raya. Kita beralih ke wilayah Jebres, jembatan sesek beton disegel oleh Wali Kota Surakarta. Bagaimana kondisi terkininya? Langsung saja bersama rekan saya, Eko Susanto. Jembatan sesek beton disegel atas perintah Wali Kota Solo, Mas Gibran. Atas perintah Mas Gibran, jembatan sesek beton disegel. Jembatan alternatif yang ramai ini karena dampak jembatan Mojo yang menghubungkan wilayah Solo dengan Sukoharjo dipastikan ditutup total selama pengerjaan penggantian plat lantai jembatan. Jembatan sesek ini bukan jalur yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sebagai jalur alternatif terpisah Kabid Lalu Lintas Dishub Solo Ari Wibowo mengatakan jembatan sesek sangat berbahaya. Jembatan sesek bukan sebagai pengalian arus. Kami rekomendasikan lewat Bacem, Ring Road, Mojosongo, atau via tol. Secara kerawanan itu potensi rawan keselamatan. Karena di atas drum goyangan terasa dan terakhir di ujung itu sangat menanjak. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan penyeberangan lewat jembatan sesek ini tidak disarankan. Warga tetap diminta melewati jalur alternatif yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Tidak merekomendasikan jembatan sesek itu karena safety tidak pernah tahu, kata Gibran di Balai Kota Surakarta. Dengan Mas siapa ini? Aditya.
Menurut Anda gimana ini pintu jalan akses ke Beton yang menghubungkan ke Gadingan ini ditutup, menurut Anda gimana? Ya, untuk aksesnya kita lumayan terkendala. Akses terkendala, semisal kita kalau tidak lewat sini ya harus muter. Kalau dari arah utara lewat Jurup, kalau selatan harus lewat itu Jalan Ciyu. Nah ini kan jalur alternatif, bisa untuk nyidat jalan. Kalau enggak itu ya mempersingkat waktu untuk perjalanan. Gitu. Ini yang menutup kan dari Mas Gibran ya? Ya. Apakah ada surat tertulisnya atau enggak ini Mas? Kemarin ada Babinsa sama Pak Polisi emang kesini menutup karena mungkin kapasitas dari air sendiri terlampau bludak. Oh iya. Bahasa Indonesianya ya penuh. Iya. Itu cukup untuk membahayakan. Jadi untuk baiknya emang harus ditutup. Jadi ya demi keselamatan. Ya, betul. Ya soalnya pengguna jalannya sangat banyak ya, Iya. yang menggunakan sini. Ya. Betul Pak. Nah, Ya. Untuk keramaian sendiri ini cukup bisa mengurai keramaian dari yang utara Juruk ditutup, 2 jembatan itu sama Mojo juga ditutup, ini bisa jadi jalur alternatif. Oh gitu. Itu kelihatan mau bikin apa ya Mas? Oh itu mau merangkai lagi untuk jembatan Sasak sebagai penghubung antara Mojo Lamban dengan Beton Kampung Sewu. Itu kan kalau airnya tinggi emang di lepas lagi, kalau airnya udah agak signifikan untuk bisa menyeberang itu dirangkai lagi untuk dijadikan jembatan Sasak. Oh ini mau dirancang lagi ya Mas ini buat Iya. tanah lagi. Oh gitu. Sedemikian rupa dengan tali-tali dan trim-trim itu sebagai pelampung agar tidak tenggelam, makanya kasih pelampung itu untuk nyebrang. Ini kira-kira mau dibuka kapan ya Mas? Kalau itu prediksi tergantung debit air Kali Bengawan Solo. Kalau semisal meluap ataupun tinggi itu kemungkinan tidak bisa. Tapi ini Ditutup lagi gitu ya? ya betul sekali. Tapi ini ada indikasi mau surut ini. Makanya dari bapak-bapak tim jembatan Sasak itu mau merangkai lagi. Ya, paling enggak ini butuh waktu 1 minggu buat ya, Ya, merangkai. kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk menghitung debit airnya. Semisal dia mau surut atau meluap lagi 1 sampai 2 minggu. Nanti semisal kalau udah buka bisa di-share di media juga. Oh iya. Biar bisa dilewati untuk masyarakat, membantu jalur alternatif biar bisa tersambung lagi. Oh gitu ya. Ya, Mas Adit, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Bingung memilih santapan apa saat berkunjung ke Solo? Kulineran di sekitar Bandara Adi Sumarmo bisa menjadi solusinya. Di sana tersedia berbagai macam menu makanan yang bisa dipilih. Salah satunya adalah es nyoklat. Dan kali ini rekan saya Ajeng akan memberikan rekomendasi es nyoklat yang ada di Bandara Adi Sumarmo. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah inovasi minuman yang semakin beragam. Ajar Nyoklat misalnya, hanya 8.000 kalian bisa menikmati secangkir es coklat dan free 2 slice roti. Coklat merupakan salah satu jenis makanan yang disukai semua usia dan kalangan. Dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa suka dengan berbagai olahan yang berasal dari coklat. Tak heran, berbagai makanan dan minuman yang diolah dari coklat pun akhir-akhir ini sedang menjadi tren. Di Ajar Nyoklat, Anda dapat menikmati sore hari kalian dengan panorama senja sembari melihat pesawat berlalu lalang di kawasan Adi Sumarmo. Rasa manis yang dikeluarkan dari coklat ini premium loh, tidak terlalu manis serta meninggalkan rasa khas yang autentik dari resep coklat yang digunakan.
Minuman tersebut disajikan dingin menggunakan es batu dengan paduan roti sobek yang empuk untuk dicocol langsung. Jam operasional es coklat Ajar Nyoklat ini buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi sampai jam 6 sore. Untuk menuju ke sini rutenya sangat mudah loh, karena letaknya di selatan Taman Dirgantara Bandara Adi Sumarmo. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Delvi Widya pamit undur diri dan sampai jumpa.